Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat-sahabat N8 TV dimanapun berada. Salam idola, inovatif, disiplin, kolaboratif. Masih bersama saya Indarno Forniati dalam program Secangkir Ilmu. Dalam masa pandemi seperti saat ini, saya sarankan sahabat-sahabat N8 TV dimanapun berada untuk tetap tinggal di rumah, belajar di rumah. Dan seandainya terpaksa sekali harus keluar rumah, jangan lupa untuk selalu mengenakan masker, face shield, dan rajin cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer. Dalam kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang struktur atom dan sistem periodik unsur. Bagaimana sahabat-sahabat N8 TV sudah siap untuk belajar? Mari kita mulai. Struktur atom dan sistem periodik unsur. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari dalam bab ini yaitu ada dua untuk KD 3.2, KD pengetahuan, yaitu menganalisis struktur atom berdasarkan konfigurasi elektron untuk menentukan letak unsur dalam tabel periodik. Dan KD yang kedua yaitu KD 4.2, KD keterampilan, yaitu menentukan letak unsur dalam tabel periodik pada struktur atom menggunakan konfigurasi elektron. Itu adalah kompetensi dasarnya. Kemudian untuk tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini ada 4. Yang pertama atau ini untuk pengetahuan ya, yaitu KD 3 tujuan pembelajaran untuk KD 3.2. Yang pertama yaitu menggambarkan perkembangan teori atom. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan partikel penyusun atom. Yang ketiga, peserta didik dapat menentukan konfigurasi elektron. Yang keempat, peserta didik dapat menganalisis konfigurasi elektron dalam tabel periodik. Sebelum kita memasuki yang tadi untuk struktur atomnya, kita harus tahu dulu tentang perkembangan teori atom. Perkembangan teori atom yang pertama yaitu menurut Dalton. Dalton yaitu merupakan seorang ilmuwan Inggris yaitu yang lahir pada tahun 1766 dan wafat pada tahun 1844. Yang terkenal dari Dalton yaitu istilahnya yang kita kenal dengan istilah bola pejal. Apa itu bola pejal? Bola pejal adalah bola yang padat sekali. Nah, seperti yang ada di slide ya, di gambar di tayangan. Di situ dituliskan bahwa menurut Dalton atom adalah bola pejal yang tidak bisa dibagi lagi. Ini kalau dimisalkan adalah seperti potongan kapur. Ketika kita memotong kapur, kita potong-potong terus sampai kecil sampai bagian yang tidak bisa dibagi lagi, maka itulah yang disebut dengan atom. Dalam Dalton, teori atom Dalton ada beberapa postulat yang penting. Yang pertama yaitu seperti di situ digambarkan ada atom-atom unsur X memiliki sifat yang sama, kemiripan sifat gitu. Untuk atom unsur Y juga sama. Jadi ini ibaratnya anak kembar. Kalau kembar itu kan identik. Demikian juga dengan atom yang sejenis sifatnya akan sama. Atom unsur X sama dengan yang X, Y akan sama dengan yang Y. Meskipun berbeda, tetapi atom X dan atom Y itu nanti akan bisa bersenyawa atau bergabung. Yang kita kenal dengan istilah nanti senyawa, akan kita pelajari dalam kesempatan berikutnya. Yang kedua, perkembangan teori atom Thomson. Thomson yaitu ilmuwan Inggris yang lahir pada tahun 1856, wafat pada tahun 1940. Ini fotonya Thomson. Dari teori atom Thomson yang paling sering kita kenal yaitu dengan istilah roti kismis. Apa itu roti kismis? Seperti itu ya, bisa dilihat di gambar bahwa roti kismis itu seperti tadi mengembangkan dari Dalton bola pejal tetapi ada elektron-elektron yang tersebar merata. Nah, jadi ini menurut Thomson, teorinya Thomson, menggunakan eksperimen tabung sinar katoda nanti menyatakan terdapat partikel bermuatan negatif yang menyebar merata
di atomnya tadi, di bola pejalnya tadi, yang disebut dengan elektron. Kemudian yang ketiga dikembangkan lagi oleh ilmuwan Inggris lagi yang lahir pada tahun 1871, wafat tahun 1937, yaitu Rutherford. Atom dari Rutherford ini bisa digambarkan seperti dalam tayangan. Di situ dituliskan bahwa atom terdiri atas inti atom atau kita kenal dengan istilah nukleus, nuklir. Nah, nukleus ya, nukleus atau inti atom. Inti atom itu nanti bermuatan positif dan dikelilingi, inti atom tadi dikelilingi oleh elektron-elektron yang bergerak. Dari ketiga perkembangan tadi kita bisa menemukan, bukan kita yang menemukan ya, peneliti-peneliti tadi menemukan akhirnya atom itu dilambangkan, dinotasikan dengan AXZ, di mana X adalah simbol unsur, kemudian A adalah nomor massa, Z adalah nomor atom. Kita bahas satu persatu. Untuk X itu adalah lambang atom atau lambang unsur. Nanti ini bisa dilihat di dalam tabel SPU, tabel sistem periodik unsur. Waktu SMP, sahabat-sahabat N8 TV tentunya masih ingat, masih menyimpan tabel SPU, nanti bisa dibuka ya. Kemudian kita bahas lagi yang A tadi adalah artinya nomor massa. Nomor massa itu menunjukkan jumlah proton dan juga menunjukkan jumlah elektron. Ingat, ini hanya berlaku untuk atom netral. Bagaimana kalau atomnya tidak netral? Nanti akan kita bahas. Kemudian yang A tadi adalah jumlah proton dan neutron, karena tadi A itu nomor massa. Massa itu berarti merupakan jumlah dari proton dan neutronnya. Apa itu neutron? Tadi kita bahas bahwa partikel atom terdiri dari 3 macam. Tadi menurut Rutherford ya, kita ingat sebentar. Tadi menurut Rutherford, inti atom atau nukleus itu terdiri dari proton bermuatan positif, neutron bermuatan netral. Kemudian dikelilingi di sekelilingnya yang disebut dengan elektron bermuatan negatif. Oke, kita lihat seperti dalam tabel sistem periodik yang ada di layar. Di situ misalkan tertulis ada H1. Ada H1. Itu artinya berarti 1 itu menunjukkan nomor atom. Oh, nomor atomnya H itu 1. Terus H itu lambang dari apa ya? Sebenarnya nanti bisa dilihat ya di keterangan di bawahnya ada, di balik tabel SPU itu ada. Tentunya masih ingat juga H lambang dari apa? Ya, H lambang dari hidrogen. Kemudian contoh lagi yang lain, misalnya di situ ada 5B. Apa artinya 5B? B lambang dari boron. 5 adalah nomor atom. Ada lagi di situ, misalkan yang bagian bawah kita lihat 17Cl. Apa artinya 17Cl? Oh, Cl. Cl itu lambang dari klorin atau klor. 17 adalah nomor atomnya. Oke. Nah, ini sekarang kita lihat contoh lagi. Misalnya tadi kan notasi atom AXZ. Sekarang kita misalkan notasi atomnya kita ganti menjadi O168. Apa artinya? Kita tahu O itu lambang dari oksigen. 16 menunjukkan nomor massa atau A. Sementara 8 menunjukkan nomor atom. Apa arti dari nomor atom tadi? Nomor atom menunjukkan jumlah proton, juga menunjukkan jumlah elektron. Jadi kita bisa tahu 8 itu menunjukkan protonnya 8, elektronnya 8. Neutronnya bagaimana? Neutron adalah selisih dari massa dikurangi atom, selisih dari atas dikurangi bawah. Jadi jumlah neutronnya ada 8, 16 kurangi 8. Gampang bukan sahabat N8 TV? Nah, sekarang tadi di depan saya singgung bahwa itu untuk atom bermuatan netral. Bagaimana kalau atomnya ternyata bermuatan
namanya bermuatan itu ada dua ya, bermuatan positif, bermuatan negatif. Bermuatan positif dinamakan ion positif, artinya dia melepas elektron. Kalau elektronnya dilepas berarti elektronnya akan bertambah atau berkurang? Ya, elektronnya akan berkurang, sehingga bisa kita lihat untuk ion positif A dilambangkan tadi ya, masih sama AZX, muatannya Q positif bisa. Berarti jumlah protonnya adalah Z atau yang ada di bawah. Jumlah neutronnya yaitu A atau yang ada di atas nomor massa dikurangi nomor proton atau dikurangi nomor yang ada di bawah A min Z. Jumlah elektron atau E-nya karena dia bermuatan berarti tinggal dikurangi. Tadi elektronnya adalah nomor atom dikurangi elektron yang dilepas. Kok tahu dilepas? Karena ada tulisannya, muatannya. Di situ ada tertulis Q positif. Nah, berarti sejumlah Q elektron yang dilepas. Baik, itu untuk ion positif. Untuk ion negatif bagaimana? Sama juga, tinggal dibalik. Ion negatif misalkan dilambangkan AXZ, R negatif. R negatif artinya apa? R negatif artinya menangkap elektron. Kalau menangkap elektron artinya elektronnya semakin bertambah. Berarti elektronnya tadi, jumlah protonnya tadi atau nomor atomnya tadi tinggal dijumlahkan dengan muatannya. Bagaimana sahabat-sahabat N8, sudah mulai paham? Sekarang kita lihat lagi. Sekalian saya sampaikan di sini ada sedikit tambahan. Tadi ada atom bermuatan netral, atom bermuatan positif, atom bermuatan negatif, sehingga bisa ada 3 kemungkinan. Kemungkinan itu apa? Kemungkinan dia bersifat isotop, isobar, isoton. Apa itu isotop? Isotop yaitu atom-atom dari unsur yang memiliki jumlah proton sama, nomor atomnya sama. Contohnya bisa dilihat C12 6, C13 6, C14 6. Ada persamaan apa? Sama-sama C, sama-sama memiliki nomor atom 6. Berarti isotop. Yang kedua, isobar. Apa itu isobar? Isobar adalah atom-atom dari unsur yang berbeda yang mempunyai nomor massa sama. Nomor massa itu atasnya sama. Kita lihat contohnya. 14C6, 14N7. Ada yang sama dari kedua unsur tadi? Ya, yang sama yaitu atasnya. Atasnya sama-sama 14. Tetapi unsurnya beda, C dan N. Tidak masalah. Yang kita lihat adalah sama nomor masanya. Masanya adalah sama. Kemudian yang ketiga isotop. Yang ketiga adalah isoton. Isoton adalah atom-atom dari unsur yang berbeda tetapi memiliki selisih yang sama. Neutronnya sama. Tadi selisih atas kurangi bawahnya sama karena neutronnya sama. Contohnya di sini atom fosfor dan atom sulfur belerang. Fosfor memiliki nomor 3115. Berarti masanya 31, protonnya 15 atau atomnya 15. Sehingga neutronnya berapa? 31 kurangi 15 yaitu 16. Kita lihat yang kedua, S, sulfur 3216S. Masanya 32, atomnya 16. Neutronnya berapa? Selisihnya berapa? 16. P dan S ternyata memiliki persamaan. Persamaan apa? Persamaan jumlah neutron. Maka disebut isoton. Terlalu bingung? Oke, saya beri sesuatu yang mudah. Helpful tips, cara mudahnya. Isotop, tinggal lihat angka belakangnya. Isotop di situ tertulis P. P-nya besar ya. P berarti proton sama. Isoton N, N-nya sama. Neutronnya sama. Isobar, bar itu AR. AR itu adalah nomor massa. Nah, nomor massanya sama, maka disebut isobar. Ya, itu adalah cara mudah untuk menentukan. Nah, bisa dilihat di layar ya. Ada isotop, isoton, isobar. Tinggal lihat huruf di belakang. Nah, dari apa yang saya
sampaikan ini, sahabat N8 TV bisa ambil kertas, coret-coret untuk mencoba menjawab ini. Oke, di situ misalkan tertulis ya, di situ ada nama unsur magnesium, lambang atomnya adalah 2412 Mg, jumlah protonnya 12. Tahu dari mana? Dari bawah ya, angka yang ada di bawah. Elektronnya 12, angka yang ada di bawah. Neutronnya dari mana? Neutronnya atas kurangi bawah, 24 kurangi 12 yaitu 12. Nomor atomnya berapa? Nomor atom angka yang di bawah 12. Nomor massa ya, atau massa atom angka yang di atas 24. Itu contoh. Nah, sekarang yang fosfor. Fosfor di situ tertulis 31P15. Ayo silahkan coret-coret, kita jawab bersama. Berarti berapa jumlah protonnya? Jumlah protonnya kita lihat angka yang di bawah yaitu 15. Berapa jumlah elektronnya? Elektronnya juga sama angka yang ada di bawah yaitu 15. Berapa jumlah neutronnya? Neutron adalah atas kurangi bawah. 31 kurangi 15, 16. Berapa nomor atom? Nomor atom tinggal dituliskan. Nomor atom adalah nomor yang ada di bawah, berarti 15. Berapa nomor masanya? Nomor massa adalah angka yang ada di atas, 31. Apa lambang atom dari P tadi? Fosfor. Atau fosfor ya, fosforus. Kemudian yang kedua, misalnya ada klor. Klor di situ diketahui. Protonnya yang diketahui 17, protonnya 17 dan nomor massanya 35. Bisa sambil coret-coret, tadi jumlah proton P itu menunjukkan angka yang ada di bawah, berarti tinggal ditulis di bawah 17. Klor itu lambangnya apa? Klor lambangnya Cl, berarti 17 Cl. Kemudian yang di atas tinggal ditulis 35, sama ya. Neutronnya bagaimana? Neutron sama kayak tadi, tinggal dikurang-kurangi, atas kurangi bawah. Oh, 35 kurangi 17. Untuk tembaga, bagaimana mencari tembaga? Ya, kalian nanti bisa mencari sendiri. Tadi dilihat dari sini ya. Dilihat dari sini. Oh, di situ ada tembaga di sebaliknya dari lembaran ini, lembaran tabel sistem periodik yang kalian punya, di situ akan tertulis lambang dari tembaga Cu, nah, lambang dari emas Au atau aurum dan sebagainya. Oke, untuk itu yang pertama. Nanti bisa dilanjutkan kalian di rumah, dilanjutkan sendiri. Yang kedua, kelompokkan mana yang termasuk isotop, isobar, isoton, dan isoelektron. Oh, tadi saya mungkin belum membahas apa itu isoelektron ya. Berarti tinggal sama kayak tadi. Kalau isotop P, P-nya sama, proton sama. Isoton N, oh N-nya sama. Isobar AR, atas sama atau nomor massa sama. Berarti kalau isoelektron artinya apa? Iya betul, elektronnya sama. Oke, mari kita lihat untuk unsur yang ada di tabel, manakah yang memiliki isotop? Isotop tadi apa artinya? Isotop memiliki atom-atom memiliki proton sama, berarti yang jumlah di bawahnya itu sama. Tinggal dilihat nomor atomnya sama. Ada di mana? Di unsur yang mana? Ya betul, yaitu unsur D dan E. Udah jelas terlihat. Oh, nomor atomnya sama-sama 15, berarti dia isotop. Untuk isobar, apa tadi isobar? Isobar adalah sama nomor massa. Nomor massa itu yang mana? Yang atas. Nah, kalau yang atas tinggal dilihat yang nomor massa atomnya sama. Di tabel bisa kita lihat, oh yang memiliki massa atom sama yaitu A, B, sama-sama memiliki nomor massa 14. Dan juga EF kita lihat ya. EF di situ diketahui nomor atom 15, neutronnya 16, berarti masanya 31. Oh berarti tidak. Oke, berarti isobarnya hanya A, B saja. Bagaimana untuk isoton? Isoton juga sama, tinggal dikurangi selisihnya, massa kurangi proton, atas kurangi bawah. Dicari mana yang memiliki isoton sama,
bisa kita lihat misalnya untuk C ya. Untuk unsur C di situ tertuliskan nomor atom 8, massa atom 16. Berapakah protonnya? 8, betul. Neutronnya berapa? 16 kurangi 8, tetap 8. Nah, berarti isotonnya adalah A dan C. Sama-sama memiliki neutron 8. Baik, ini yang bisa kita sampaikan untuk video kali ini, membahas tentang kita bisa tahu perkembangan teori atom dari Dalton sampai dengan Rutherford. Kemudian kita bisa tahu partikel-partikel penyusun atom tadi apa saja, ada 3 ya, ada proton, elektron, neutron. Manakah yang termasuk inti atom? Inti atom yaitu proton dan neutron. Manakah yang mengelilingi elektron yang ada di kulit? Nanti akan dibahas lebih lanjut di berikutnya, di video berikutnya, yaitu tentang Niels Bohr yang akan dibahas lebih lanjut dalam konfigurasi elektron, susunan elektronnya. Oke, terima kasih. Mungkin ini pembelajaran untuk kesempatan kali ini. Untuk menambah pemahaman kecanggihan kalian, silakan dikerjakan soal-soal yang ada di dalam buku. Dan sampai jumpa. Salam idola, inovatif, disiplin, kolaboratif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.